puasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Ini dari show saya, dari suaranya agak serasa tapi alhamdulillah hari ini bisa keluar. Ya, kalau kemarin 2 hari yang lalu tuh untuk menyampaikan suara itu kayaknya susah banget. Baiklah, saya akan mempresentasikan program yang telah kami rancang atau kami buat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini judul program kami yang telah kami buat, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran mendalam melalui siklus inquiry kolaboratif. Nah, ini judul yang kami ambil sesuai dengan yang kita kerjakan di beberapa hari ini, yang kita kaitkan mudah-mudahan dengan judul ini. Harapan kami biar di sekolah itu bisa mewujudkan peserta didik yang mandiri. Kemudian juga selain dari itu juga bisa mewujudkan anak didik kita di sekolah itu yang berakhlak. Dan juga bisa juga kita wujudkan anak-anak kita itu menjadi anak yang berprestasi. Selain itu juga kita ajak anak-anak kita itu untuk peduli terhadap lingkungan. Maksudnya lingkungan itu ya lingkungan di kelas, lingkungan di luar kelas, di tempat kita belajar, di meja kita belajar, seperti kita ini ya. Jadi kita biasakan seperti itu dari awal. Terkadang anak kita seperti itu kita lakukan, tapi kita sudah menjadi guru terkadang lupa dengan itu. Buktinya kita pulang sama kita kemarin masih banyak ya. Nama saya belum berubah, itu masih muncul. Sampai saat ini masih jadi kepala sekolah di tempat yang paling lucu. Kalau suami tadi, Bu, jalannya masih seperti yang dulu, Bu. Jadi kalau ke sana kita harus istirahat ya. Kemudian kami mempunyai 3 prinsip kunci sukses dalam sekolah itu. Yang pertama yaitu kita selalu menyampaikan kepada guru kita masuk kelas itu memberikan pelajaran yang bermakna. Selain itu juga kita mewajibkan kepada guru itu untuk masuk kelas supaya memberikan itu pembelajaran yang berkesadaran terhadap siswa. Juga menyampaikan kepada guru itu harus juga bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Nah, kemarin dari beberapa yang kita sampaikan di sini ada juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan seperti kita belajar di kelas ini gimana caranya supaya kita senang, gitu kan? Baru masuk, ayo Bapak Ibu kita tepuk tangan, nah, ya kan? Saya bisa membuat program ini dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran mendalam melalui siklus inquiry kolaboratif. Mudah-mudahan dengan kata pengantar yang saya sampaikan ini, ya, saya berharap dengan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi semua pihak, dan berkepentingan dengan pendidikan. Kami juga berharap bahwa laporan ini juga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam terutama di sekolah kami yang paling berjuang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu diantaranya program yang ada di sekolah saya yang ada di dalam. Yang pertama programnya adalah berbagi praktik baik. Kami baca gambar Bapak Ibu. Di situ kami kalau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan anak di lapangan, diawali dengan memanggil wali murid. Ya, jadi kita kolaborasi dengan wali murid. Setelah kita ngobrol dengan wali murid, anak-anak ini mau diapakan ke depan. Gitu. Adakan acara 17 Agustus ya, jangan kita hanya memerintahkan anaknya saja. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti apa yang akan diikuti oleh anak. Contoh, misalnya kita sebagai bapak ibu guru memberikan contoh. Yuk, saya akan memakai pakaian adat, besok akan keliling sekolah, melihat lingkungan sekolah dengan menggunakan capil misalnya, dengan membawa bakul. Nah, anak-anak ikut sebagai jalannya itu secara tidak langsung kita membuat hati anak itu senang dan gaduh di acaranya seperti itu. Kita lanjutkan
mutu ya. Harapan mutu di sekolah kami pada tahun 2025 itu ya secara keseluruhan baik. Hanya ada beberapa yang mengalami penurunan sedikit, yaitu di situ mengenai numerasi. Jadi literasinya masih biasa ya, ada peningkatan sedikit, tetapi numerasinya ada dari turun juga sebenarnya nggak banyak, tetapi sudah dikatakan kategori baik. Nah, kemudian dengan adanya seperti ini, untuk pendidikan di SD 2 mulai tahun 2025 kualitasnya dilaksanakan dibantu oleh para guru. Mudah-mudahan ke depan nanti kita laporan untuk kita akan berubah, walaupun tidak 100% berubah, tetapi minimal sedikitnya ada kenaikan gitu. Kalau lanjutkan kembali, tujuan daripada program ini implementasinya pembelajaran mendalam dengan keputusan pada murid atau dalam kelas. Menumbuhkan para guru sebagai teladan penggerak perubahan positif dalam lingkungan sekolah. Nah itu Bapak Ibu, itu hanya beberapa sampel ya. Kalau anak-anak sudah tergerak, maka untuk melaksanakan kegiatan itu tanpa kita suruh, mereka akan dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Seperti yang di depan belakang itu ada gedung yang nggak dipakai kotor, karena dia sudah biasa melaksanakan itu dengan peduli lingkungan, maka di saat dieketnya dia punya kelompok juga dengan sendirinya membersihkan itu. Terkadang ya ada anak yang nggak mau waktunya bersih, dia lari, itu juga ada, itu biasa. Tapi itulah kenyataan yang memang harus kita hadapi setiap saat. Kemudian kolaborasi kita dengan para wali murid ini, setiap kalau kita ada kegiatan yang Maulid Nabi, keagamaan, ini wali murid itu selalu datang dengan grupnya dengan mengisi qasidah. Nah, hasil qasidah ibunya itu diterapkan untuk ngajarin anak-anak. Itu yang terjadi di Burung Mulia di daerah tempat kami. Ini sebenarnya banyak yang video-video yang kita lakukan kolaborasi dengan siswa. Rekomendasi menetapkan jadwal guru berbagai aktif baik secara periodik ya. Misalnya setiap guru agar semangat berbagai dan saling belajar antar guru tetap terjaga. Nah, kita beberapa hari ini di sini kalau ada sempat kita waktu di sekolah itu sengaja kami kumpulkan ya, siapa yang berangkat untuk pembelajaran mendalam, kawan-kawan kita kumpulkan apa hasilnya dari sana, tolong sampaikan ke kawan ya. Nah, alhamdulillah kemarin yang mendalam mereka satu guru sudah dua yang berangkat pembelajaran mendalam itu saya dengarkan apa yang didapat itu pembuatan modul ajar, tapi tidak rinci Pak, dan itu coba sekarang diterapkan ke guru. Nah, salah satunya mereka sudah menyeragamkan untuk satu sekolah dulu, kemudian kalau sudah dibuat coba dipraktekkan. Nah gitu ya. Ini saya coba lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya direvisi kurangnya apa, kalau misalnya dulu masuk itu kurang apa, assalamualaikum, apa selamat pagi anak-anak, itu kan perlu. Kalau nggak diterapkan seperti itu kan kita nggak tahu di mana letak kekurangannya kan Bapak Ibu. Nah seperti itu. Coba dulu ya. Mudah-mudahan mau terlihat internetnya. Tadi saya coba mau ini nanti akan ketemu sendiri, karena kita kan hanya memperdalam daripada kurikulum merdeka. Semua sudah kita laksanakan selama berapa tahun ini, iya kan? Apalagi yang sekolah penggerak
memang sudah terbiasa melaksanakan itu. Hanya kita memperdalam lagi dari 7 profil pasar Pancasila, masukkan ke dalam standar lulusan. Itu ya. Secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke Bapak Ibu, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat dan terus berkarya bersama pembelajaran mendalam. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujiono itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat runtut dan jelas. Tepuk tangan dong. Satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin ini bisa jadi masukan kami juga, Pak Mujiono, dalam hal penerapan pembelajaran mendalam ini, adakah kendala-kendala yang dihadapi, baik itu dari guru, murid maupun para orang tua? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa yang Ibu sampaikan. Setiap sumbu ya. Halo, halo ibu-ibu. Masih semangat? 1 tambah 1 berapa? Tuh, masih canggih Bu. 1 tambah 1 2. Kalau ada yang jawab 3 berarti nggak semangat. Baik, terima kasih Bu. Kalau masalah kendala itu setiap apa yang kita lakukan di sekolah